Jumpa lagi di produk-produk digital dari Alisoft Developer. Jadi sekarang kita akan demokan bagaimana penggunaan dari Data for All. Jadi ini Data for All dapat digunakan untuk sekolah-sekolah baik yang boarding school maupun yang bukan boarding school, di mana sekolah-sekolah membutuhkan, biasa di setiap sekolah itu ada sistem tabungan. Jadi bagaimana sistem tabungannya dibuat secara digital sehingga mirip dengan apa yang biasa dilakukan ke bank. Tapi ini buat sekolah ataupun lembaga-lembaga seperti itu. Pertama, jika belum terdaftar, silakan daftar. Di sini silakan daftarkan nama instansinya atau nama lembaga. Kemudian nama yang nantinya menjadi super admin, email admin, kemudian username-nya dan password. Kemudian daftar. Tapi jika sudah memiliki akun, silakan klik langsung login. Atau di awal tadi, jika sudah memiliki akun, tinggal buka Data for All, kemudian .alisoft.my.id. Di sini langsung klik login. Nah, sekarang di dalam setelah login, admin ini akan memiliki akun atau dashboard yang dapat mengatur beberapa bidang. Seperti si admin, nih admin, kita akan masuk ke dashboard admin. Jadi admin ini akan beberapa, mulai dari input data user. Data user ini yang nanti akan memiliki beberapa role, seperti role untuk bagian gudang, role untuk bagian tabungan, kemudian role untuk bagian data peserta atau menginputkan data siswa untuk kebutuhan pembukaan rekening tabungan, dan role untuk pimpinan. Setelah itu juga role untuk bagian toko karena saling terintegrasi. Kemudian upload logo, header buat surat, nanti surat file PDF dan sebagainya, kop surat dan footernya, kemudian foto masing-masing usernya yang sebagai admin dashboard masing-masing memiliki foto masing-masing. Kemudian selain itu juga dapat melihat info log kegiatan, ada yang login, logout, data-data ini bisa dilihat. Kemudian memberikan pengumuman. Jadi super admin dapat memberikan pengumuman seperti pengumuman libur semester, kemudian targetnya ke siapa? Apakah ke siswa, wali siswa, atau ke semua pihak? Jadi menerima pengumuman tersebut. Kemudian top up, ini bisa setting top up ini konfigurasi mau otomatis ataupun manual. Jadi sudah terintegrasi, misal dengan otomatis, berarti si admin tinggal memasukkan nomor ID, ID, API, dan secret key-nya ke sini. Jadi yang lembaga atau yayasan yang sudah mendaftar di Mitras tinggal menginputkan API dan secret key-nya. Begitu juga dengan jika manual. Jika manual berarti tinggal menginputkan nomor rekening lembaga tersebut dan nama rekening tersebut. Jadi nanti orang tua siswa atau siswa mau menabung itu langsung top up-nya langsung masuk ke rekening lembaga tersebut. Jadi bukan di rekening aplikasi ini, tetapi di rekening masing-masing lembaga tersebut. Jadi bisa dua mode, mau otomatis ataupun manual. Jadi kalau yang otomatis itu tanpa harus dikonfirmasi, dia langsung akan masuk ke sistem tabungan ini. Jadi jika ada transfer atau top up dari Mitras, itu langsung otomatis terintegrasi dan langsung saldo siswa atau saldo
peserta didik itu langsung bertambah. Tetapi jika dipilihnya manual, berarti ada proses verifikasi oleh admin bagian tabungannya. Jadi seperti itu. Kemudian setting top up dan notifikasi. Jadi setting top up dan notifikasi ini untuk memasukkan, jadi notifikasi saat ada orang transfer atau top up itu notifikasi ke email dan ke Telegram. Jadi si admin memasukkan bot Telegram dan ID adminnya, si penerimanya. Jadi itu akan memberikan Telegram message-nya, kemudian email juga, sehingga si admin tabungan tidak harus memasuk ke login untuk mengecek apakah hari ini sudah ada yang top up apa belum. Itu tidak perlu login tiap hari, tapi dia cukup melihat notifikasi via email ataupun via Telegram. Kemudian kelebihan dari data for all bisa di custom domain. Jadi untuk lembaga-lembaga kalian memiliki domain sendiri, bisa digunakan nama domainnya sendiri. Jadi branding nama domainnya sendiri, seperti itu. Oke, itulah halaman untuk super admin. Sekarang kita coba masuk sebagai bagian admin. Jadi kita akan masuk ke bagian ADS-nya, input data pesertanya. Jadi kita akan masuk. Jadi di sini adalah tempat dashboard untuk data peserta. Jadi di dashboard utama itu total pesertanya siapa, berapa orang, kemudian siapa yang belum menabung selama 1 bulan, di atas 1 bulan itu akan ada muncul notifikasi, dan siapa yang saldonya 0 juga akan muncul. Kemudian kita mau input siswa baru. Bisa kita klik di sini. Nah, kelebihannya ini bisa menggunakan KTP. Ini bisa menggunakan KTP sebagai input, jadi kita tempatkan kursornya di sini. Kemudian kita scan, itu kita bisa menggunakan KTP sebagai kartu anggota. Ataupun jika lembaga tersebut sudah memiliki kartu sendiri, contoh ini kita inputkan nomor RFID-nya atau NFC-nya itu sebagai kartu untuk belanjanya. Kemudian kita inputkan nomor berikutnya, namanya tes 4 misal, nama orang tua tes 3. Ini bisa kita inputkan tes@gm.com. Jadi setelah data terisi, kita simpan. Nah, dibutuhkan foto. Jadi foto setelah kita pilih, kita simpan. Nah, setelah tersimpan, kita bisa melihat di sini. Nih, peserta sudah masuk data pesertanya dan saldonya masih 0. Seperti itu. Oke. Jadi kita harus ingat ini, tadi peserta itu emailnya adalah tes GM. Jadi ini adalah dashboard untuk menginputkan data peserta. Kemudian kita akan ke dashboard berikutnya. Jadi dashboard tabungan. Jadi kita akan nabung 924. Nah, kita mau menabung. Jadi tampilan dashboardnya. Kita cek. Oke, kita akan cek saldo. Kita akan top up kan kartunya. Jadi saldonya masih 0.
Kita top up-kan, saldonya 0. Jadi setelah top up, saldo 0. Nah, ada dua cara top up, yaitu dengan cara pertama, datang langsung ke bagian teller, bagian tabungan, atau si siswa dapat orang tuanya yang meng-top up-kan dari rumahnya. Jadi tinggal download di Play Store aplikasi Saldoku Eduku. Jadi tinggal download di Play Store Saldoku Eduku Plus. Di sini orang tua dapat register sesuai dengan nomor ID yang sudah diinputkan di awal. Jadi kalau lewat web, kita tinggal ke menu login. Di sini registrasi orang tua. Jadi registrasi sebagai orang tua, nomor rekening salah satu anaknya, kemudian nomor kakak. Jadi kita inputkan. Jadi setelah sukses, orang tua setelah sukses, jadi login sebagai orang tua. Ini adalah login sebagai orang tua. Cek saldo anak masih 0 saldonya. Kemudian orang tua bisa melihat mutasi rekening anak, mutasi transaksi anak, kemudian pengumuman jika ada pengumuman dari lembaga atau sekolah tersebut. Kemudian top up. Nah, pilihan top up tadi super admin memilih untuk lembaga ini adalah top up secara otomatis. Jadi tinggal pilih anaknya, lalu top up misal 100.000. Jadi karena menggunakan ini langsung tinggal pilih pembayaran menggunakan virtual account, di copy. Jadi setelah dilakukan pembayaran menggunakan virtual account, bisa virtual account beberapa bank tergantung apa yang dipilih oleh orang tua, kemudian atau peserta yang terdaftar untuk menabung, kemudian bisa menggunakan kris dan sebagainya. Dan setelah pembayaran berhasil, top up berhasil, kembali ke dashboard, cek status terbaru. Oke, kembali ke dashboard, mutasi rekening, pilih orang tua, dan dana langsung sudah masuk ke dalam sistem. Ini jika memilih yang otomatis. Jadi bukan admin yang nanti mengapprove setelah cek dari mutasi rekening kalau saldo tersebut sudah masuk atau belum. Dan top up ini adalah top up yang otomatis. Kita akan simulasikan jika top up-nya tidak otomatis. Jadi jika top up tidak otomatis, super admin login, kemudian pilih ke menu top up. Pilihan payment gateway ini dipilih yang manual. Jadi sistem yang manual. Setelah itu di save. Setelah save, kita akan lihat di menu orang tua. Kita akan refresh. Jadi ini orang tuanya. Saat orang tua mau top up, ini pilihan top up-nya sudah via yang manual. Jadi misal pilih anak, saldonya ini kita mau nabung lagi 10.000. Nabung 10.000. Ini disimulasikan seperti gambar kirisnya. Jadi rekeningnya dan kirisnya nanti akan ditampilkan di sini. Kemudian kita sudah transfer, kemudian si orang tua melampirkan bukti transfer. Setelah dilampirkan bukti transfer, jadi melampirkan bukti transfer,
terkirim. Dan informasi ini langsung ternotifikasi via email dan via Telegram. Jadi ada notifikasi tabungan yang masuk, si admin akan menerima email. Hari ini ada siswa yang bernama Tes 4 melakukan top up sebesar 10.000 481 ini adalah kode otomatis yang nanti akan keluar acak untuk memudahkan jika mengecek melalui mutasi rekening. Selain itu juga di top up juga akan muncul di Telegram. Jadi ada notif di Telegramnya kalau ada masuk sebesar 10.000 untuk siswa bernama Tes 4. Setelah melihat notifikasi, admin bisa langsung login. Jadi admin login. Di dashboardnya juga muncul. Jadi misal dia tidak cek email atau cek Telegram dan dia ada di depan meja kerjanya di dashboard tabungan atau dashboard teller, dia akan muncul top up pending. Jadi di sini tinggal dia melakukan verifikasi. Verifikasi pertama, sebelum dia menyetujui, dia tentu sudah melihat atau mendapatkan informasi dari atasannya atau supervisornya berdasarkan hasil cek mutasi rekening. Saldo tersebut memang sudah masuk ke rekening lembaga ini. Jadi sudah masuk ke lembaga yayasannya. Jadi dia bisa mesetujuinya. Jadi saat dia menyetujui, oke, berarti saldo berhasil masuk di rekening tabungan. Orang tua saat mengecek di mutasi rekening, dia melihat anaknya tabungan pertama dia masuk, ini otomatis. Tabungan kedua masuk lagi 10.000 via teller, karena teller yang meng-ACC kalau benar orang tua sudah melakukan transfer ke rekening yayasan sehingga masuk ke rekening tabungan si siswa. Jadi seperti itu alurnya. Jadi tergantung mau dipilih yang otomatis ataupun yang manual. Seperti itu. Jadi kalau manual berarti ada proses cek mutasi rekening dan proses paling lambatnya 1 kali 24 jam hingga orang tua melihat tabungan sudah masuk atau belum. Begitu juga jika menggunakan payment gateway, itu langsung setelah melakukan top up pembayaran langsung rekening masuk saldonya ke rekening. Jadi sangat mudah. Dan notifikasi untuk admin terdapat 2 notifikasi via email dan via Telegram. Kemudian untuk orang tua juga bisa melihat langsung di ponselnya masing-masing. Begitu juga dengan anaknya, bisa melihat di ponselnya masing-masing. Kemudian proses jajannya juga bisa langsung menggunakan kartu yang sudah terdaftar. Jadi, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan dari tutorial penggunaan aplikasi Data for All sudah jelas, sehingga bisa memudahkan lembaga-lembaga atau yayasan ataupun sekolah yang memiliki sistem tabungan. Tinggal memilih apakah mau sistem otomatis ataupun manual. Dan untuk panduan sudah tersedia di web, panduan tentang isi saldo atau top up-nya, mode manual maupun mode yang otomatis. Notifikasi real time dari Telegram bot dan laporan email. Selain itu juga sistem keamanannya juga jadi di encrypt, jadi aman, jadi transaksinya di aman menggunakan CSRF protection, kemudian core untuk koneksi API-nya dan dia HTTPS, jadi terenkripsi semuanya. Nah, pertanyaan biasanya kenapa saldo belum masuk para orang tua?
Jika saldo admin memilih manual, ini butuh waktu untuk mutasi, mencocokkan dengan mutasi rekening. Jadi paling lambat 1 kali 24 jam. Sedangkan kalau memilih yang otomatis, saldo akan langsung masuk. Oke, demikian penjelasan singkat tentang data4all.alisop.my ID, produk digital dari Alisop Developer.